Pada video sebelumnya, kita sudah membuat scene tampak dan membahas setting dasar dari beberapa elemen yang menyusun scene, seperti layer, style, view, fog, dan shadow. Pada video kali ini, sekaligus pembahasan terakhir pada SketchUp, kita akan fokus membuat scene potongan dan denah, sekaligus menunjukkan sedikit kelemahan dari modeling menggunakan komponen dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, tanpa menunggu lama, kita mulai saja. Selalu ingat untuk mempurge entity, material, dan style yang tidak terpakai agar tetap ringan. Di sini masih terbaca hanya satu style yang kita pakai pada keseluruhan scene yang sudah dibuat. Setelah pada awal tadi kita meng-add scene dari basis tampak atas yang sudah dibuat sebelumnya, tambahkan section pane kemudian tentukan nama dan simbol yang akan ditampilkan dari section yang kita buat. Kemudian kita sesuaikan posisi section pane-nya pada posisi yang akan kita tampilkan sebagai denah. Di sini, saya menempatkannya 1 meter di atas elevasi lantai. Saat kita klik kembali scene yang sedang kita edit, tampilannya akan kembali seperti semula karena perubahannya belum kita simpan dengan meng-update scene. Maka kita perlu menampilkan kembali section plan, kemudian double klik pada section plan untuk mengaktifkan section cut atau pada pilihan display section cut. Oh ya, hampir lupa, pada toolbar section ini terdapat 4 pilihan, yaitu 1. Section plan untuk membuat section plan, 2. Display section plan untuk menampilkan section plan, 3. Display section cuts untuk menampilkan bidang yang terpotong, 4. Display section fill untuk menampilkan warna dari bidang yang terpotong. Update, lalu simpan menjadi style baru. Style baru ini akan jadi style base untuk denah-denah yang akan kita sesuaikan lagi settingannya sesuai kebutuhan. Nah, di sini kita bisa lihat, setelah kita potong seluruh entity yang sebelumnya kita detailkan, terpotong dengan rapi, dengan garis tepi yang memisahkan masing-masing entity. Berbeda halnya jika kita misalnya membuat entity dinding, kolom dan kusen ini menjadi satu kesatuan entity solid, maka bidang yang terpotong akan tersambung dengan hanya menampilkan garis tepi luar dari entity tersebut. Pada denah ini, kita akan menampilkan layar pintu buka, dan meng-hide layar pintu tutupnya. Disinilah fungsi dari layering yang sudah kita lakukan, sangat mempermudah kita memilih entity mana saja yang akan kita tampilkan sesuai kebutuhan saat membuat scene. Oke, kita sudah punya denah. Anotasi garis putus yang mengikuti arah bukaan pintu ini bisa muncul bersamaan, karena sebelumnya kita sudah memasukkannya ke dalam grup tree yang sama dengan daun pintu walaupun berada pada layar yang berbeda, yaitu layar daun pintu buka. Selanjutnya kita akan membuat denah-denah yang lainnya. Sebelum itu, kita akan membuat view potongan dari base setting pada view tampak dengan cara add scene dari masing-masing tampak seperti halnya saat membuat view denah. Cara ini kita lakukan untuk menghemat waktu dalam menyeting view.
Karena pada view potongan, kita juga menampilkan viewport dan settingan yang kurang lebih sama dengan view tampak, dan juga agar posisinya tetap sama, yang nanti akan berhubungan dengan efisiensi saat kita beralih pada lembar kerja layout. Kita rapikan posisinya terlebih dahulu. Kita buat section plan seperti sebelumnya. Pada saat meletakkan plan, pastikan pada bidang yang datar mengikuti sumbu atau aksis merah, hijau, atau biru agar potongannya tidak miring. Kita hide saja potongan denah yang tidak dibutuhkan. Penamaan plan ini sebaiknya teratur supaya kita mudah mencarinya pada outliner. Hide kembali plannya, kemudian update ke dalam style baru. Baru tentukan di mana posisi kita akan meletakkan section plan tersebut, karena section plan ini terbaca sebagai sebuah entity. Maka ketika kita menggeser posisinya, tidak akan mempengaruhi settingan dari scene yang sedang kita edit. Scene tetap menampilkan view dari tampak sebelumnya, hanya saja posisi section plan yang bergeser. Pada view potongan ini, kita akan mematikan shadow dan fog-nya. Selain bisa memberatkan model, juga akan menyulitkan membaca gambar saat implementasi di lapangan. Seperti yang pernah viral beberapa waktu lalu, di mana pekerja beranggapan bayangan pada gambar render sebagai variasi warna cat dinding. WKWKWK. Kita lakukan hal yang sama untuk sisanya. Di sini terbaca beberapa style berbeda dari masing-masing scene potongan ini. Kita samakan saja untuk mengurangi jumlah style yang terpakai. Oke, setelah semuanya selesai, di sini kita sudah punya scene potongan yang dibutuhkan untuk nanti diberikan anotasi pada layout.
Saya akan menggunakan tampilan hitam putih untuk seluruh scene potongan ini. Sebelumnya bisa dilihat, ada 3 jenis style yang kita gunakan untuk masing-masing scene tampak, scene potongan dan denah. Saya akan menunjukkan sedikit keunikan dari cara kerja style. Nah, misalkan kita akan membuat tampilan seluruh view potongan menjadi tampilan hitam putih. Kita hanya perlu untuk mengganti tampilan salah satu view dan simpan pada style yang sama. Maka semua view yang menggunakan style ini, akan otomatis menjadi hitam putih. Jadi, penting untuk diingat, mana saja perubahan yang berdampak hanya ke view, dan yang juga berdampak ke style, seperti yang sudah dijelaskan tentang settingan style pada video sebelumnya. Saya juga akan menggunakan tampilan hitam putih untuk denah, karena saya pribadi lebih prefer gaya cat style dalam menampilkan produk final. Dari satu denah kusen ini bisa kita memodifikasi atau atur berdasarkan kebutuhan, misal kita akan membuat denah plafon. Nonaktifkan terlebih dulu plan denah yang aktif, kemudian tambahkan plan baru untuk memotong pada posisi balok di atas detail plafon. View dan section plan ini juga bisa kita gunakan untuk menampilkan denah balok pada elevasi yang sama dengan mendisable layer lain yang tidak perlu kita tampilkan. Untuk section plan ini sendiri, kita hanya bisa mengaktifkan atau menonaktifkannya ketika membuat scene baru dari basis scene yang sudah ada. Jika kita merubah posisinya pada scene baru tersebut, maka akan mempengaruhi scene lain yang aktif section plan yang sama. Jadi kita perlu untuk menambahkan section plan yang baru. Kita bisa membuat section plan sebanyak yang kita butuhkan tanpa ada batasan.
Untuk selanjutnya saya akan buat denah pondasi dari basin denah. Kita hanya tinggal mencentang layer unstamping, pondasi, dan garis as. Tidak perlu khawatir untuk menonaktifkan plan denahnya karena hanya akan memotong entity yang berada di atas pondasi yang di scene ini tidak kita tampilkan. Seperti yang sudah saya katakan pada awal video, modeling dengan komponen memiliki sedikit kelemahan, yaitu saat kita memodelkan suatu entity yang seragam, pertemuan dari garis tepian dari entity akan saling berpotongan. Seperti pada pondasi in, karena kita memodelkan pondasi, slope, dinding dan lain-lain ke dalam satu komponen bukan satu kesatuan untuk tiap itemnya, maka terlihat garis tepi pada pertemuan masing-masing entity ini. Nah, cara mengatasinya ialah dengan explode komponen dan akan kita satukan tiap entity serupa yang tadi terpisah menggunakan outer cell. Di sini, komponen yang awalnya kita gunakan saat modeling, pecah menjadi grup dari masing-masing entity yang ada di dalamnya. Grup-grup inilah yang akan kita buat menjadi satu grup utuh menggunakan outer cell berdasarkan layernya. Dalam menyatukannya, kita bisa langsung memblok semua entity yang akan kita outer cell. Tetapi perlu diperhatikan agar entitinya tetap solid. Itulah sebabnya saya memilihnya satu persatu. Kita juga perlu mengulang memasukkan entity ini ke dalam layer masing-masing. Mungkin ini terkesan tidak efisien karena kita mengulang langkah yang sama dua kali, jadi pastikan tidak ada perubahan lagi sebelum mengeksplod komponen ini. Atau, bisa kita siasati dengan tidak membuat detail terlebih dahulu pada saat desain masih dalam tahap pengajuan ke klien, baru kita detailkan setelah desainnya fix. Kita bisa lihat entity ini menjadi tidak solid karena face dari entity yang kita gabungkan tidak saling berhimpitan. Tinggal kita lakukan hal yang sama untuk entity yang lain yang memang diperlukan. Jadi beginilah hasil tampilan akhir dari denah pondasinya. Tinggal menambahkan anotasi dimensi di layout.
Untuk denah-denah yang lain tinggal kita kembangkan dari settingan-settingan scene yang sudah dibuat. Hasil akhir dari seluruh scene akan saya tampilkan pada video khusus. Sekian, sampai jumpa lagi di layout.